Hai Mams dan Bunda hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Ketemu lagi nih kita di video budgeting lagi. Aku tuh udah jarang banget ya sekarang itu share video budgeting, dikarenakan memang aku tuh sekarang budgetingnya itu mingguan. Jadi setiap minggu gitu ya aku selalu budgeting. Nah, gimana caranya aku tuh budgeting itu seminggu sekali, sedangkan pendapatannya Pak suami itu sebenarnya bukan per minggu ya, melainkan per hari. Jadi teman-teman, aku tuh menerapkan cara seperti ini ya. Misalnya gitu ya, satu minggu ini kebutuhan kan sudah ada terpenuhi teman-teman. Jadi untuk satu minggu ke depan itu aku tidak pakai dulu pendapatannya Pak suami yang baru-baru gitu. Nah, semua pendapatannya Pak suami itu aku kumpulin dulu gitu ya. Pokoknya aku ngitung pendapatannya Pak suami dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Dikarenakan hari Jumat Pak suami itu libur. Jadi aku ngitungnya ini gaji hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan hari Jumat kan Pak suami libur. Nah, pada hari Kamis aku akan melakukan budgeting sebelum belanja mingguan atau biasanya sesudah belanja mingguan, tergantung sempatnya aku gitu ya. Jadi ini adalah gajinya Pak suami selama 6 hari kerja. Disclaimer dulu ya teman-teman, aku share video budgeting ini tidak ada bermaksud pamer, ria ataupun hal-hal buruk lainnya ya. Karena di sini tujuan aku share video budgeting ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk sekedar sharing, semoga kalian bisa terinspirasi. Nah, untuk pendapatan Pak suami untuk minggu ini teman-teman 1.200.000. Ini tuh adalah pendapatan yang tidak tetap ya. Jadi bisa lebih dari ini dan juga bisa kurang dari ini. Nah, untuk pengeluaran aku setiap minggunya di sini aku akan tulis ya teman-teman, yaitu adalah belanja kebutuhan. Itu 250.000 itu aku bawa ke pasar untuk belanja kebutuhan dapur, kebutuhan sabun juga termasuk di situ ya. Lalu untuk kebutuhan susunya anak-anak itu adalah 70.000 satu minggu. Diapersnya anak-anak 35.000 satu minggu. Dan untuk kuota aku tulisnya itu 75.000 satu minggu ya teman-teman, karena memang satu bulan itu kuota aku itu lumayan banget. Makanya aku tulisnya itu 75.000 satu minggu aja. Mungkin kalian bertanya kenapa aku tidak mengambil untuk uang kuota dari pendapatan aku, karena biasanya pendapatan aku di YouTube itu aku lebih fokuskan ke tabungan teman-teman. Dan untuk bensinnya Pak suami teman-teman biasanya per minggunya itu 50.000, tapi minggu ini aku budgetkan 35.000 aja. Dikarenakan kemarin itu Pak suami itu ada dapat rezeki lebih, jadi Pak suami ngisi bensinnya sendiri. Nah, untuk listrik itu tetap ya 50.000 untuk satu minggu, dikarenakan untuk token teman-teman aku tuh butuh 200.000 ya untuk satu bulan. Lalu untuk beras teman-teman itu aku budgetkan 75.000 satu minggu ya. Dan untuk gas itu aku itu kadang dalam satu bulan bisa pakai 2 gas yang ukuran 3 kilo, kadang cuma satu. Jadi per minggunya aku budgetkan 15.000 aja. Nanti kalau ada lebih bakalan aku ambil untuk tantangan menabung. Dan untuk arisan teman-teman itu tuh 35.000 per 2 minggu. Jadi di sini tuh aku tulisnya 20.000 aja per minggu. Nanti kalau ada sisa seperti biasa akan aku masukkan ke tantangan menabung aku untuk yang 1 juta. Dan untuk jajannya anak-anak teman-teman di sini tuh 80.000 satu minggu, itu udah termasuk jajan aku juga ya, karena aku juga nggak terlalu doyan jajan. Selanjutnya untuk kebutuhan Pak suami teman-teman untuk rokok gitu ya. Nah, itu aku budgetkan 100.000 aja. Dikarenakan memang untuk rokoknya Pak suami kadang itu dia punya pendapatan lain gitu ya. Misalnya dia kerja gitu ya, terus ada gaji tambahan. Nah, itu biasanya Pak suami nambahin sendiri. Lalu untuk cicilan dan juga BPJS ya teman-teman, itu aku budgetkan 250.000 satu minggunya gitu ya, karena sekarang aku tuh udah nambah BPJS. BPJS untuk anak-anak Pak suami juga ya teman-teman, kalau aku masih BPJS yang gratis. Dan itu tuh adalah dana jaga-jaga, aku budgetkan 50.000 aja. Kadang 50.000 itu kadang juga suka berlebih, kadang juga kurang ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ini aku budgetkan 50.000 aja untuk dana jaga-jaganya. Untuk cicilan aku sebenarnya itu 825 ya teman-teman untuk per bulannya. Dan untuk bayar BPJS itu kan 35.000 satu orang. Jadi 3 orang kan 105.000. Tapi aku bulatkan aja untuk semua cicilan itu 1 juta. Jadi nanti kalau ada sisanya tinggal ditabung gitu ya teman-teman ya. Makanya itu jangan heran kenapa aku bikinnya 250.000 per minggunya.
Sebelum aku memasukkan uang ini teman-teman ke dalam dompet pintar, di sini tuh aku, sekalian mau gantiin untuk si tulis-tulisannya ini ya. Terus ini juga ada beberapa budget minggu lalu yang masih ada sisa. Nggak banyak sih teman-teman, kalian bisa lihat lah ya, banyak yang pada kosong karena memang, semakin kesini tuh ya teman-teman, kebutuhan kan apa-apa tuh semakin mahal gitu ya. Jadi, kayak yang aku budgetkan kadang itu ya memang pas-pasan ya teman-teman, pokoknya kayak jarang banget gitu ada sisanya. Bahkan kadang itu kalau aku ke pasar itu aslinya kadang ada sisanya kok teman-teman ya, cuman kadang itu, suka aku beli-beliin tambah-tambahan yang lain-lainnya. Misalnya ada, deterjen itu masih kurang beberapa biji, nah aku kadang beli eceran aja di warung buat tambah-tambahan. Nah, di sini aku tempelin teman-teman untuk, mereknya yang baru ya, nggak ada tulisan-tulisan yang unik-unik, yang cantik-cantik. Karena tulisanku juga sebenarnya nggak bagus ya teman-teman, tapi aku harap di sini kalian itu nggak ngelihat dari tulisan aku, tapi dari tujuan aku nge-share ini ya teman-teman. Semogalah pokoknya kalian tuh bisa terinspirasi. Di sini tuh juga postnya nggak terlalu banyak banget ya teman-teman, pokoknya untuk per minggu tuh ya begini aja gitu ya. Nah, kalau mungkin buat kalian nih ya yang punya pendapatan mingguan kayak aku, tapi kalian tuh punya, apa namanya, kayak hutang atau cicilan gitu ya, untuk per bulan. Nah, itu kalian bagi aja teman-teman, kalian bagi 4 gitu ya. Misalnya uang kontrakan gitu ya 800.000, berarti sisihkan seminggunya itu 200.000 gitu. Atau mungkin kalian bisa lebihkan sedikit gitu ya teman-teman, jadi biar buat jadi dana jaga-jaga juga. Oke, di sini udah aku selesai udah aku tempel-tempelin gitu ya mereknya, terus aku tinggal masukin aja. Uangnya sesuai dengan kategorinya ya teman-teman, dan juga sesuai dengan apa yang udah aku budgetkan tadi. Dari uang 1.200.000 yang aku terima minggu ini teman-teman, setelah aku buat budgeting itu masih ada sisa 95.000 ya. Karena untuk total budgeting aku di minggu ini itu adalah 1.105.000. Jadi masih ada sisa 95.000. Itu nanti akan aku masukkan ke tantangan menabung aku ya teman-teman. Terus juga ada beberapa sinking fund. Nah, ini pokoknya, aku tuh lagi, agak sedikit pusing nih teman-teman, karena di sini tuh uangnya besar-besar semua ya. Aku tuh susah banget deh pokoknya buat, nukarin uang kecil. Jadi di sini aku gabung-gabungin aja uangnya, nanti, kalau pas aku keluar bakalan aku tukerin gitu ya untuk uangnya. Jadi uang yang lebih kecil biar lebih enak gitu teman-teman untuk, apa namanya, membagi-baginya lah gitu ya. Nah, ini banyak yang kosong karena uangnya aku gabung-gabungin aja. Alhamdulillah lega banget nih teman-teman rasanya ketika sudah budgeting seperti ini ya. Walaupun, aku itu pendapatannya mingguan, aku tetap budgeting, dan buat kalian juga walaupun pendapatannya mingguan ataupun harian, itu kalian harus tetap budgeting ya teman-teman, agar lebih memaksimalkan rezeki yang sudah Allah kasih. Kalian harus ingat ya teman-teman, budgeting ini tuh bukan mengatur uang, tapi menurut aku lebih ke mengatur rezeki. Jadi kita atur rezeki dari Allah itu sebaik-baiknya, insya Allah Allah itu akan mempercayakan rezeki yang lebih untuk kita ya teman-teman. Mohon maaf ngomongnya agak rada belibet ya teman-teman, karena di sini tuh aku masih sariawan, jadi rada agak nahan-nahan gitu ya. Nah, di sini aku masukin ke tantangan menabung aku teman-teman itu, 20.000 ya. Ini ada tantangan menabung dana lebaran teman-teman. Masya Allah sebenarnya itu udah telat banget ya aku bikin tantangan menabung ini. Tapi ya mau gimana ya, karena kemarin-kemarin itu beneran deh keuanganku tuh bener-bener lagi amburadul gitu ya, uangnya pada habis untuk renovasi. Jadi di sini tuh aku mulai lagi buat nabung ya teman-teman. Ini tuh ada dana lebaran gitu ya, terus juga dana kesehatan itu aku isi 20.000. Terus ini juga untuk, dana darurat aku juga ngisi 20.000 nih teman-teman. Kemarin itu dana daruratku kekumpulnya udah lumayan banget ya sebenarnya. Tapi itu aku ambil teman-teman, buat tambah-tambahan renovasi gitu ya, biar nggak ngutang sana sini gitu. Aku juga, buat sinking fund untuk servis motor, karena servis motor ini tuh sering dadakan banget teman-teman. Kadang motor tuh ada aja yang rusak gitu ya teman-teman, kadang bannya yang perlu diganti, kadang ini ya kadang itu gitu ya. Maklumlah teman-teman, motorku itu motor jelek gitu ya. Belinya juga dulu motor bekas, jadi ya harus waspada aja lah gitu. Nah, ini, aku juga ada sisa 15.000 lagi dari uang yang tadi, ini aku masukin ke dalam tantangan menabung aku yang 1 juta nih teman-teman. Aku tinggal checklist aja, dibagi 5.000 itu 3 checklist gitu. Nah, ini adalah, uang dari sisaan, ini ya teman-teman, sisaan, apa
budget minggu lalu gitu ya. Terus juga ada uang yang memang aku sisihkan gitu dari sisa-sisaan belanja segala macem lah teman-teman sebenarnya ya. Nah ini totalnya itu 100-an lebih gitu ya. 2000-nya aku nggak tahu sih itu berapa lembar, lupa ngitung. Nah pokoknya uang 2000-annya itu semuanya aku masukin ke tantangan menabung 2000. Pokoknya tantangan menabung aku tuh receh semua ya teman-teman. Karena aku juga nggak mau yang terlalu berlebihan banget gitu ya. Takutnya nanti malah nggak full gitu kan, malah nggak keisi, malah jadi beban gitu. Uang yang 100 ribunya ini teman-teman, 60 ribunya aku masukin ke tantangan menabung dana lebaran. Karena kan dana lebaran itu juga penting ya. Dan sisanya 40 ribu aku masukin ke dalam tantangan menabung 1 juta. Karena ini tuh juga perlu buat aku isi. Karena aku tuh ada rencana mau beli motor teman-teman, tapi bukan motor baru ya, tapi motor bekas aja. Motor jelek buat ke kebun untuk pak suami ya, nggak apa-apa motornya jelek asalkan nggak ngutang teman-teman. Alhamdulillah udah selesai teman-teman. Semoga lah ya kalian itu terinspirasi dan bisa jadi motivasi untuk kalian semuanya dalam hal budgeting. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.